Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada renungan harian hari ini 30 Mei 2024 diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia dia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini di bahasa Indonesia, di Hatabatak di Dok. Siradoti patikna, ido namian di bagasan ibana. Jala debata di bagasan ibana. Jala sianot taboto, nang mian ibana di bagasak kita. Siato dinai, nani lehon nai tuhita. Itulah firman Tuhan dalam bahasa Batak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mundur sejenak, sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu kita mengalami satu bencana yang luar biasa, yaitu COVID-19. Kita bisa lihat bahwa banyak saudara-saudara kita, orang terdekat kita yang pergi dahulu mendahului kita karena terkena penyakit COVID-19. Dan kita akan bisa lihat bagaimana orang semua berupaya untuk melipat tangannya, berharap kepada Allah selain Dia menjaga kesehatannya. Kemudian ada juga yang menyuntikkan vaksin, dia akan melipat tangannya untuk berharap kepada Allah, meminta pertolongan agar tidak terkena COVID pada saat itu. Kita akan lihat betapa banyak, saya pun seperti itu. Kita bisa lihat banyak orang yang kemudian betul-betul sangat intim, bahkan melakukan perintah Allah, perintah pemerintah itu dengan luar biasa. Tapi ketika COVID itu sudah berlalu, kita sudah seperti biasa lagi, normal. Gereja kita sudah normal, kerja sudah normal, tidak ada lagi yang work from home, semua kerja seperti biasa. Adakah keintiman itu tetap terjaga? Kesetiaan itu, menuruti perintah itu tetap terjaga sampai hari ini? Maka ketika firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Yohanes ini mengingatkan kepada kita bahwa menuruti segala perintahnya adalah kesetiaan untuk diam dalam Allah dan Allah berada diam di antara kita, itu memunculkan sebuah kesetiaan yang luar biasa. Rasul Yohanes menggunakan cerita Kain ketika dia mencoba merencanakan sebuah pembunuhan kepada adiknya Habel, dan itu terjadi. Itu pembunuhan secara fisik. Ketika kita juga membenci orang, bahkan tidak menyukainya, itu juga tujuannya sama, itu juga membunuh secara hati, tapi perilaku itu tidak mencerminkan kasih apapun dan tidak diam dalam Allah. Maka ketika nats ini mengantar kita, roh, kita sudah lewati Pentakosta, kita masuk pada Trinitatis, hasil telusnya daun di bata. Roh itu kemudian membimbing kita untuk hidup dalam kasih. Tidak ada perintah Allah yang lain selain memang memunculkan kasih Allah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka pertanyaan dan renungan kita hari ini mau mengajak kita untuk diam dalam Allah, menjalin keintiman yang luar biasa kepada Allah. Jangan ketika ada masalah kemudian kita nangis. Ketika kita sudah senang, kita malah pergi dengan yang lain. Ketika ada persoalan, kemudian kita akan seperti orang berdoa yang luar biasa kepada Allah. Tapi ketika kita sedang, kita jangankan lipat tangan pun tidak ada keintiman dengan Dia. Tidak ada haknya kita untuk menghukum orang. Tidak haknya kita untuk melakukan yang jahat. Karena kita pun pernah salah. Kita kembali diam bersama dengan Dia. Kita diampuni. Maka kita pun juga diajar untuk mengampuni. Menunjukkan bahwa kita berada diam, setia, dan Allah diam di antara kita.
Selamat diam dalam Allah. Selamat bergumul bersama Allah. Selamat untuk setia kepada Allah. Maka Allah akan senantiasa diam dalam kita, melalui rohnya akan membimbing kita untuk selalu menjalin keintiman dengannya, melaksanakan perintahnya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami benar-benar untuk hidup dalam-Mu, setia kepadamu, dalam kondisi apapun kehidupan kami, suka ataupun duka, agar Engkau tetap hidup dalam kami dan diam di antara kami. Tidak hanya dalam kondisi senang ataupun sedih, tapi biarlah dalam semua kondisi kehidupan kami mampu untuk tetap diam padamu, karena Engkau tetap diam di dalam diri kami. Ajar kami untuk tidak menolak roh-Mu, roh penghibur, roh pengajar, roh pembimbing dalam hidup kami, agar kami mampu terus menghadirkan kebaikan Allah dalam kehidupan kami, dan tetap dapat melaksanakan perintah-Mu. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, berkati para perhaladamu dimanapun mereka berada, dengan pengasihan-Mu yang senantiasa memberkati mereka, dalam setiap suka ataupun duka. Bagi yang sekolah, Engkau berkati sekolah mereka, yang kuliah juga Engkau berkati Tuhan. Bagi yang sedang bekerja, beri hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, yang sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, ataupun berharap Engkau kurniakan anak dalam keluarga mereka, biarlah pengharapan-Mu yang hidup itu senantiasa mereka miliki Tuhan. Bagi jemaat yang sedang sakit, Engkau kuatkan Tuhan, Engkau berikan kesembuhan kepadamu. Bagi yang sedang bergumul, tangan pengasihan-Mu yang membimbing, meneguhkan mereka menghadapi kehidupan ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Salam cinta.